Jiwasraya. Memang patut disayangkan kalau Jiwasraya ini ditutup oleh direksi yang sekarang ya. Karena ini kan udah 150 tahun, kemudian hanya karena kesalahan kemudian ditutup. Nggak tahu salahnya di mana, yang jelas salahnya adalah yang menunjuk direksi terdahulu. Jadi tetap yang salah adalah pemerintah, karena pemerintah menunjuk direksi yang tidak kompeten, sehingga direksi yang tidak kompeten ini tahun berapa itu? 2000 tahun 2018 ya Pak. Yang lama yang bikin korupsi ini? Kasus. Iya, kasus kemarin. Iya. Itu sejak tahun 2013. 2013 presiden sama nih? Oh, masih Pak SBY ya? Masih. Nah, jadi ada penunjukan dari mantan Presiden SBY melalui Menteri BUMN di mana menunjuk direksi. Padahal ini Jiwasraya perusahaan sehat. Ketika direksi yang ditunjuk ini kemudian melakukan korupsi dengan cara mengambil uang depositnya Jiwasraya dipindahkan ke grupnya pemain Faras, yaitu grupnya Beni Cokro, baik pemain Faras maupun pemain saham, sehingga uangnya keserut sana habis dimainkan secara kumulatif, bermain mungkin falas ya, korek, baik korek dan yang lain-lain, sehingga uangnya habis. Sehingga ketika kemudian proses pembayaran ternyata gagal bayar. Di tahun berapa tuh gagal bayar? 2018 dinyatakan gagal bayar. Kenapa? Karena uangnya habis dipakai. Tapi Jiwasraya masih punya sebagian dana dan aset, sehingga sebenarnya di korupsi pun sudah diproses di Kejaksaan Agung, sudah tersangka, sudah terpidana, sudah kan ya. Nah, kemudian ada aset-aset dari Beni Cokro yang disita oleh Kejaksaan Agung yang akan dikembalikan ke Jiwasraya, itu ada. Kemudian ada juga posisi dana yang melekat dan aset yang Jiwasraya punya, itu juga ada. Nah, kalau ini tetap dijalankan sebenarnya Jiwasraya sial-sial aja. Persoalannya ketika tahun 2018 dibentuk direksi baru, dan direksi ini bukanlah ahli asuransi, karena Jiwasraya perusahaan asuransi. Direksi yang baru ini adalah para bankir yang berasal dari bank, ada yang dari bank BRI ya. Ini kesalahan juga, iya, kesalahan dalam memilih direksi, karena bankir ini kan taunya bagaimana nyimpan uang, nggak tahu bagaimana mengelola uang untuk di bidang asuransi kan. Asuransi ini kan ada permainan sendiri kan. Ngambil data dari nasabah, ngambil uang nasabah, kemudian dikelola, bagaimana ngelolanya kan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ini harus berjalan perusahaan ini. Ternyata oleh direksi malah sudah di stop aja. Ketika direksi adalah para bankir dan nggak bisa memanajemen secara baik mengenai perusahaan asuransi, hasilnya adalah perusahaan ini kemudian mulai mandek di tangan direksi yang baru ini. Kenapa? Mereka nggak ngerti ilmu asuransi bagaimana, sudah kan nggak jalan. Nah, pelan-pelan kemudian ternyata ada ide mengalihkan perusahaan dan aset ini ke perusahaan baru untuk penyelamatan. Ini proses ini adalah proses yang sifatnya apakah masuk dalam ranah melanggar hukum atau tidak, nanti kita telaah. Tapi yang jelas tiba-tiba dibikinlah perusahaan baru, yang baru ada perusahaan ini kemudian dialihkanlah semua ke sana. Nggak tahu ini mekanisme penyelamatan model apa, tapi ini yang terjadi. Nah, inilah kemudian yang menjadi persoalan sampai sekarang, sehingga menimbulkan suatu posisi dugaan kita adalah Jiwasraya mau ditutup. Sementara hasil dari rapat dengan BPK atau rekomendasi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Jiwasraya harus berjalan terus, nggak boleh ditutup. Kemudian rapat pansus DPD RI juga bilang harus dijalan terus, nggak boleh ditutup. Bagaimana ini berjalan terus kalau karyawannya dihabisin, kemudian polis-polis dipindahkan ke tempat lain, sementara aset juga dipindahkan ke tempat lain. Nah, inilah adalah adanya tolak belakang antara kesepakatan atau permintaan dari negara kepada Jiwasraya dan kelakuan dari direksi Jiwasraya sendiri yang pengen tutup. Ini apa persoalannya dan apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Ini yang nanti kedepannya akan